Saudara, kita akan melanjutkan rilis hasil survei terbaru SMRC yang dilakukan melalui telepon secara nasional. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang opini pemilih kritis terhadap sistem pemilu. Kita akan membahas ini bersama Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Mas, ini beberapa hari ini ada pembicaraan yang sangat hangat ya tentang nasib sistem pemilu kita, karena MK sedang ada sidang di MK dan ada pembicaraan bahwa kemungkinan beberapa hari ke depan ini ada potensi bahwa MK akan memutuskan hasil persidangan mereka mengenai sistem pemilu, apakah akan mengubah sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Kita pernah sebetulnya membahas hal ini di rilis survei sebelumnya tentang pandangan atau sikap publik terhadap sistem pemilu ini. Nah, kita akan mengupdate itu, Mas Denny, bagaimana sekarang pandangan publik mengenai sistem pemilu yang sekarang ramai dibicarakan. Silahkan, Mas Denny. Baik, makasih Mas Saidiman. Kita lanjutkan diskusi data hasil survei yang dilakukan oleh SMRC kali ini tentang sikap publik atau opini publik tentang sistem pemilihan umum. Sebagaimana kita tahu bahwa sekarang sedang ada gugatan ya ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah sistem pemilu kita dari yang selama ini sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup dengan berbagai alasan. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana preferensi masyarakat sendiri terhadap sistem pemilu ya, mana yang lebih diinginkan, dan juga melihat bagaimana sikap masyarakat terhadap gugatan sistem pemilu ini di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu kita melakukan serangkaian survei nasional lewat telepon yang terakhir dilakukan pada 30 sampai 31 Mei 2023. Target populasi dalam survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau handphone. Nah, jumlahnya sekitar 80% dari total populasi pemilih nasional. Pemilih ini kita sebut sebagai pemilih kritis karena pemilih yang memiliki telepon atau handphone memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mendapatkan informasi sosial politik dibanding mereka yang tidak punya handphone. Dan karena itu kritis dalam menilai berbagai persoalan. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana survei telepon ini dilakukan. Survei ini dilakukan dengan metode random digit dialing, di mana sampel dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, kemudian dilakukan validasi terhadap nomor telepon yang dibangkitkan, dialing dan screening, kemudian wawancara terhadap mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Dalam proses survei telepon kita mengontak 22.263 nomor dan dari sana diperoleh 3.067 pemilik telepon yang merupakan WNI usia 17 plus atau menikah, dan selanjutnya ada 909 responden yang berhasil diwawancara sampai selesai. Margin of error survei ini diperkirakan plus minus 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Juga perlu saya sampaikan bahwa dalam proses analisis data dilakukan validasi sampel dan pembobotan data sedemikian sehingga data survei, data sampel yang telah dibobot itu memiliki karakteristik yang mendekati populasi dari berbagai variabel demografi. Berikut adalah perbandingan antara
sampel yang telah dibobot dengan populasi dari berbagai variabel demografi, dari sisi gender, desa kota, umur, pendidikan, agama, etnis, dan juga wilayah atau provinsi. Sampel tersebar dari Aceh sampai Papua, dan sampel yang telah dibobot itu memiliki karakteristik ya yang sangat dekat dengan populasi dari sisi proporsi pemilih. Karena itu kita bisa yakin bahwa temuan survei ini bisa menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan. Baik, kita lanjutkan, Mas Saidiman, ya, dengan temuan survei ini. Yang pertama tentang preferensi pemilih kritis terhadap sistem pemilu. Dalam survei terakhir, pada 30 sampai 30 Mei 2023, ada 76% yang ingin pemilihan umum itu dilakukan dengan sistem terbuka atau proporsional terbuka, di mana warga memilih partai dan atau calon. Dan calon anggota DPR yang mewakili partai itu ditentukan oleh pemilih atau rakyat secara langsung, bukan oleh pimpinan partai. Jumlahnya lebih banyak dibanding yang menginginkan sistem tertutup atau proporsional tertutup. Hanya 15% yang ingin rakyat atau pemilih hanya milih partai saja, ya, sementara calon anggota DPR itu ditentukan oleh pimpinan partai, gitu. Sistem tertutup itu hanya 15%. Ya. Dan yang menarik, Mas Saidiman, kita sudah melakukan survei ini berkali-kali, ya. Dari Januari 2023, kemudian Februari, di awal Mei, 2-5 Mei, dan terakhir di akhir Mei, itu hasilnya sangat konsisten, ya. Mayoritas pemilih tetap lebih menginginkan sistem proporsional terbuka. Jauh lebih banyak yang menginginkan sistem proporsional tertutup, gitu ya. Dan kalau kita ingat, sistem proporsional terbuka ini sebetulnya tidak bulat, ya, di parlemen saja, ya. Bahkan dari partai-partai yang ada lebih banyak menginginkan sistem proporsional terbuka. Ya, 8 dari 9 partai. 8 dari 9 mendukung. Betul. Ya. Hanya PDI Perjuangan saya kira yang sampai sekarang menginginkan sistem proporsional tertutup. Nah, bagaimana sikap massa pemilih partai sendiri? Nah, kalau di parlemen barangkali elit-elit partai, gitu ya. Kita ingin lihat bagaimana kecenderungan atau keinginan dari massa pemilih partai sendiri, publik sendiri bagaimana. Nah, ternyata tidak ada pembelahan di tingkat massa, ya. Baik massa pemilih partai PDI Perjuangan maupun partai yang lain, itu sama-sama mayoritas lebih menginginkan sistem yang terbuka, memilih calon secara langsung, gitu, bukan hanya partai tapi calon anggota DPR juga secara langsung atau sistem yang terbuka. Ya. Misalnya kita lihat PDI Perjuangan, ini masa pemilihnya ada 69% yang lebih menginginkan sistem proporsional terbuka dibanding yang menginginkan sistem tertutup 20%, jauh lebih banyak. Begitupun dengan partai-partai lain. Jadi saya kira ya bisa kita tangkap dari survei ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa baik dari sisi elit partai tadi ada 8 dari 9 partai itu menginginkan sistem pemilunya tidak diubah, maupun dari sisi massa partai itu sama-sama, ya, tidak ingin sistem pemilu ini diubah menjadi sistem proporsional tertutup. Ya, artinya bahwa aspirasi mengenai kembali ke sistem proporsional tertutup ini adalah aspirasi dari hanya sekelompok kecil orang, dari sisi elit maupun dari sisi massa, Mas Denny, ya. Oke, tetapi survei kita ini kan nanya kepada publik secara umum preferensi mereka, ya, terhadap sistem proporsional terbuka atau tertutup. Nah, soal perdebatan di MK sendiri bagaimana? Apakah publik juga tahu? Bagaimana tingkat pengetahuan publik tentang bahwa sistem ini sedang digugat ke MK? Baik, kita punya pertanyaan tentang itu. Dalam survei terakhir kita menanyakan
Yang pertama itu awareness, pengetahuan, apakah tahu atau pernah dengar bahwa sistem pemilihan terbuka yang bisa milih partai atau calon secara langsung itu sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi karena berbagai alasan ya, diantaranya anggaran besar begitu. Ada 24% yang tahu adanya gugatan ini, memang mayoritas tidak mengetahui gitu ya, tidak mengikuti. Tapi cukup banyak lah begitu 24% ini, dan ada peningkatan pengetahuan publik dibanding survei sebelumnya pada bulan Februari. Ya. Februari hanya 14%, sekarang sudah mulai lebih banyak yang mengetahui adanya gugatan sistem pemilu ini. Nah, kita kemudian menanyakan lebih jauh kepada warga yang tahu adanya gugatan. Dari 24% ini kita tanyakan kembali. Ya. Sementara yang tidak tahu ya kita tidak teruskan. Dari yang tahu, dari 24% yang tahu ini kita tanyakan, jika MK mengabulkan gugatan yang sedang diajukan dan pemilihan menjadi tertutup, jadi apakah akan mendukung atau menolak seandainya MK memutuskan sistem pemilihan menjadi tertutup, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini menarik Mas Aidiman ya. Ternyata mayoritas dari yang tahu itu menyatakan tidak mendukung. Dalam survei terakhir pada bulan Mei ini, 30-31 Mei, ada 64% menyatakan tidak mendukung seandainya MK memutuskan sistem pemilihan menjadi tertutup atau mengabulkan gugatan. Yang akan mendukung 31%, lebih sedikit, ya, 2 kali lebih banyak yang tidak mendukung atau menolak. Dan ini konsisten nih, dari 2 kali survei pada Februari maupun Mei, itu jumlah yang mengatakan tidak akan mendukung seandainya pemilihan menjadi tertutup itu selalu lebih banyak ya dibanding yang mendukung. Oke, ini juga konsisten dengan data sebelumnya sebetulnya, di mana publik kita lebih punya preferensi sistem terbuka. Pemilu kita menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah, ini banyak sekali sebenarnya yang tidak mendukung keputusan MK. Kira-kira ada nggak Mas datanya apa yang akan dilakukan kalau benar-benar MK memutuskan kita kembali ke sistem proporsional tertutup? Ini yang tidak mendukung ini mau ngapain? Iya. Jadi memang ini cukup besar ya, 64% ini tidak mendukung, ini kan sebuah angka yang tidak sedikit, maka itu kita teruskan. Ya. Kira-kira apakah kalau tidak mendukung, apakah akan melakukan protes secara terbuka atau tidak? Kira-kira begitu kan, bentuk dari penolakan itu seperti apa? Ya. Apakah hanya dalam hati saja begitu ya, atau kemudian menyuarakan protes secara terbuka atau tidak? Ya. Kan itu yang bisa kita gali lebih dalam. Ternyata ada 53% ya dari yang mengatakan tidak mendukung tadi, kan yang tidak mendukung itu kalau dari total populasi sekitar 15% lah ya. Ya. Kalau kita lihat dari yang tahu gitu, totalnya menjadi 15%. Dari yang tidak mendukung atau menolak ya, seandainya gugatan itu dikabulkan, ada 53%, lebih dari separuh yang mengatakan akan melakukan protes secara terbuka. Nah, ini cukup banyak, ya separuhnya gitu lebih gitu ya. Ini jumlah sekitar 8% dari total populasi nih. Dalam survei terakhir itu mengatakan demikian, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita juga teruskan lagi Mas Aidiman. Protesnya dalam bentuk apa gitu. Kan bisa macam-macam ya protes, apakah sekarang mungkin ada kanal media sosial atau demonstrasi dan seterusnya. Nah, yang paling banyak memang protes itu katanya akan dilakukan melalui media sosial, ya, yang seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Itu sekitar 70% dari yang akan melakukan protes. Yang mengatakan akan protes dengan ikut demonstrasi ke jalan, itu 22% ya dari yang menolak tadi. Jadi kalau dari total populasi sekitar 2% ya, 2% yang kita capture menyatakan protes dengan demonstrasi turun ke jalan.
Tidak banyak kalau dalam angka persentasenya, tapi kalau kita konversi kepada jumlah penduduk atau jumlah pemilih ya, yang sekitar 200 jutaan begitu, ya ada 4 jutaan. 4 juta. Ya lumayan, banyak juga. 4 juta turun ke jalan bisa penuh jalan ini, Mas. Betul, jadi banyak sebetulnya. Walaupun yang lebih banyak akan disuarakan lewat media sosial. Saya kira ini temuan survei kita. Ya, jadi artinya kalau kita lihat di sini potensi protes ini baik di media sosial maupun di jalan ini cukup besar, Mas Denny ya. Jadi mayoritas dari yang tadi tidak mendukung kalau MK memutuskan kembali ke sistem proporsional terbuka itu akan melakukan protes. Ini bisa ramai ini media sosial, Mas, ini kira-kira. Tapi gini, Mas, ini ya mungkin yang lebih penting juga yang perlu kita ketahui, karena begitu masif ini penolakan terhadap kembali ke sistem lama, itu kalau benar-benar MK memutuskan atau menerima gugatan itu dan sistem pemilu kita kembali ke sistem proporsional tertutup, dampaknya terhadap pemilihan ini bagaimana, Mas ini? Nanti akan ada pengaruhnya ya, misalnya publik jadi tidak mau ikut atau bagaimana? Pengaruhnya terutama pada tingkat partisipasi publik di dalam pemilihan umum. Ya, ini memang isu yang sangat penting ya, untuk kita telusuri lebih jauh, termasuk dampaknya terhadap animo masyarakat. Apakah akan ikut memilih jika pemilihan dilakukan menjadi tertutup. Nah, kita punya pertanyaan selanjutnya adalah jika pemilu dilakukan dengan sistem pemilihan tertutup, apakah ibu atau bapak akan ikut memilih dalam pemilu nanti? Yang mengatakan akan ikut memilih 58%, yang mengatakan tidak akan 36% dalam survei terakhir, dan yang tidak menjawab ada 6%. Jadi kalau dilihat sekilas memang lebih banyak yang tetap akan ikut memilih ya. Tapi jangan lupa, Mas Saidiman, kita punya pengalaman dalam pemilu sebelumnya. Pada tahun 2019 saya catat dari KPU data tingkat partisipasi pemilih pada pemilu yang lalu itu mencapai 82%. Jadi ini tentu jauh lebih tinggi dibanding 58% yang kita dapat dalam survei ini. Jadi ada pengurangan sekitar 30%. Turunnya bisa hampir 30% gitu ya. Tingkat partisipasi bisa menurun, kira-kira begitu. Nah, ini yang salah satu dampak ya, yang mungkin bisa terjadi karena mungkin menjadi kurang menarik karena masyarakat atau publik tidak bisa menentukan siapa yang akan mewakilinya secara personal, hanya partai saja. Demikian, Mas Saidiman. Ya, dan kita memang juga pernah ada data ya bahwa ternyata publik ini lebih merasa diwakili oleh anggota DPR dibanding oleh partai politik ya. Jadi kita tadi melihat bahwa kesimpulan dari hasil survei kita ini yang pertama adalah bahwa publik secara keseluruhan itu mayoritas, kalau di angka yang sekarang di survei sekarang 76% itu menginginkan sistem pemilu kita tidak diubah, mereka masih menginginkan bisa memilih calon-calon wakil mereka di parlemen dibanding dipilihkan oleh partai politik yang melalui sistem proporsional tertutup tadi. Dan aspirasi publik ini merata di semua masa pemilih partai. Mayoritas semua masa pemilih partai menginginkan sistem pemilu kita tetap pada sistem proporsional terbuka. Termasuk masa pemilih partai yang partainya itu mendukung sistem proporsional tertutup, yaitu PDI Perjuangan. Ada 69% masa pemilih partainya menginginkan sistem proporsional terbuka, hanya 20% yang menginginkan sistem proporsional tertutup. Lalu kemudian kalau kita tanya kepada publik apakah mereka tahu bahwa di MK sekarang sedang ada gugatan sistem pemilu itu, ada 24% yang menyatakan tahu. Mayoritas dari yang tahu ini tidak mendukung jika MK memutuskan menerima gugatan perubahan sistem pemilu itu, dan mayoritas dari yang tidak mendukung ini menyatakan akan melakukan protes jika benar-benar keputusan itu dikeluarkan. Dan protesnya ini 70% akan melakukannya melalui media sosial atau internet,
dan 22% yang memutuskan akan protes melalui demonstrasi di jalan. 22% ini sekitar 2% dari total populasi ya, atau sekitar 4 juta orang. Jadi ada ancaman gerakan massa jika MK memutuskan gugatan itu, dan juga ada implikasinya pada partisipasi politik. Ada 58% yang akan ikut. Kalau kita bandingkan dengan pemilu 2019, saat itu ada 82% partisipasi publik di dalam pemilu, dan ini berkurang menjadi sekitar 58% menurut survei yang kita adakan kali ini. Saya kira demikian kesimpulan dari diskusi atau rilis survei SMRC kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam rilis survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.